Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk budaya positif ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bantul, di mana saya mengundang Bapak Ibu guru dari SMA 1 Bantul. Perkenalkan, nama saya Martini Sugatri. Saya salah satu CGP Rekognisi dan juga fasilitator untuk Angkatan 7. Instansi saya ada di SMA Negeri 1 Bantul. Untuk melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, saya melakukan diseminasi dengan teman sejawat, di mana teman-teman kami yang ada di SMA 1 Bantul merupakan teman-teman yang ada keinginan untuk belajar. Di sini ada peserta yang hadir, Ibu Sumiati, Ibu Erna, Ibu Asta, Ibu Yohana, Ibu Iswati, Bapak Suwarno, Ibu Suranti, Ibu Khalif, Ibu Rina, Bapak Faris, Bapak Rafif, Bapak Rizky, Ibu Miati, Ibu Nada, dan terakhir itu adalah Bapak Arif. Ya. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran teman-teman pada kegiatan ya kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ya. Kira-kira nanti kita akan apa sih tentang budaya positif itu? Ya, nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin bagi Bapak Ibu ya teman-teman di sini itu budaya positif mungkin sesuatu yang baru ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang mungkin budaya positif itu sudah dipelajari dengan baik seperti itu. Ya, terima kasih. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai acara, ya saya minta untuk Pak Arif untuk memberikan SBG-nya terlebih dahulu. Silakan Pak Arif. Oke, begini, silakan berdiri. Ya, Ketika nanti saya mengatakan kanan, silakan yang diangkat adalah tangan kiri. Kita mau kebalikan, oke? Siap ya? Siap. Oke. Siap. Siap, oke? Ya. Siap. Siap. Kalau siap, mana suaranya? Siap. Oke, sekali lagi, mana suaranya? Siap. Semangat. Oke, siap. Kanan. Iya. Iya. Turun. Langsung turun. Ya. Kiri. Turun. Kanan. Iya. Turun. Iya. Iya. Turun. Kiri. Yes. Oke, turun. Sekarang kanan kiri ke atas. Pegang apa yang saya katakan ya. Oke. 1, 2, 3. Mata. Wis. Tangan ke atas. 1. Oh, jangan merem. Jangan merem muri ya. 1, 2, 3. Telinga. Angkat ke atas. 1, 2, 3. Dagu. Dagu. Angkat ke atas. 1, 2, 3. Batuk. Angkat ke atas. 1, 2, 3. Mata. Oke, sip, good. Tepuk tangan. Oke, sekali lagi ya. Kita akan coba ketika saya mengatakan kiri, melangkahlah ke kanan. Oke? Siap ya? Oke. Kiri. Kanan. Oke. Kalau maju nggak cukup ya? Oke. Berarti lawan katanya saja. Ketika saya mengatakan duduk, silakan berdiri. Ketika berdiri, duduk. Oke. Berdiri. Duduk. Oke. Duduk. Kanan. Kiri. Berdiri. Duduk. Oke, sip. Teriak untuk kita semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih atas
belajar tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu, untuk budaya positif yang akan kita nanti, apa sih budaya positif yang ada di dalam modul 1.4 kalau di guru penggerak ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga itu adalah bagaimana nanti membuat suatu keyakinan kelas. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu yang ada di sini ya. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima itu adalah restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kemudian nomor 6 itu adalah restitusi segitiga dengan segitiga restitusi. Jadi nanti ada ini merupakan materi yang baru di dalam guru penggerak, dan juga mungkin nanti di sini saya menyampaikan materi ini tentang segitiga restitusi. Mungkin ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang kita alami, di mana mungkin ada 1 siswa atau 2 siswa yang kita alami, mungkin ada siswa yang kemudian dia tidak, ya kasusnya Bu Iswati gimana? Haikal gimana Bu Iswati? Haikal apa itu tidak ikut susulan tapi malah ikut bermain futsal. Futsal, oke. Nah ini nanti bisa kita jadikan kasus untuk materi disiplin positif. Ini sangat menarik sekali untuk kasusnya yang salah satu siswa kita. Mungkin nanti ada beberapa kasus ya lagi yang lain yang itu nanti bisa kita menggunakan disiplin positif, bagaimana kita menangani anak-anak yang seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Saya mau ke sini dulu. Ya. Kemudian sebelumnya saya minta tolong untuk Mas Nova sama Pak Herno. Ya, Pak Herno sini. Sebentar. Ya. Coba saya minta Pak Herno dengan Pak Nova. Ya, coba di sini Pak. Sini. Ya. Coba kita akan memperagakan tentang perubahan paradigma. Ya. Ada A dan B. Ya, sebelah secara kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bila dia membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepalan tangannya. Ya, saya minta ya. Wah, itu tidak menarik itu. Ya, yang paling menarik itu adalah uang. Ya. Yang paling menarik itu adalah uang. Silakan ini digenggam, ya, digenggam, ya, coba, ya, digenggam yang kencang. Oke, ya, digenggam yang kencang sekali. Kemudian Pak Harno diminta untuk membukanya. Ya, satu tangan. Ya. Bisa mungkin Bu. Sebisa mungkin. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini. Oke, ya. Oke, ya. Bisa Bu. Mana? Aslinya bisa ada. Oke, silakan. Ya, sampai terbuka. Oh iya. Oke, sampai terbuka. Oke, silakan. Jauh. Oke, sampai terbuka. Oke, silakan sampai terbuka. Oke. Oke, ya, terima kasih. Ya. Oke, ya. Pada waktu Pak Harno membuka kepalanya, Pak Harno membutuhkan usaha yang paling apa? Usaha tadi dengan cara apa? Teknik. Yang kedua dengan apa lagi? Dengan ya kekuatan tenaga. Kekuatan, ada kekuatan, ada tenaga. Oke, apa yang kamu rasakan, Mas? Ketika tangannya terdesak, ya. Ada perasaan apa yang kamu rasakan pada waktu dibuka gitu? Masih sakit Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Ya, nanti apa sih ya akan terjadi itu yang terjadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita beneran sakit ya. Oke, ya. Kemudian di sini ya, kalau tadi yang terjadi itu adalah Pak Novel tadi menjadi sakit. Kemudian Pak Harno tadi kan dia berusaha keras agar membukanya. Nah itu diibaratkan sebagai siswa kita, di mana siswa itu dia mempunyai sesuatu yang kemudian kita paksa dengan kekuatan kita, dengan fisik kita, pasti dia akan merasakan sakit. Seperti itu. Ya. Coba sekarang Bu Sumiati sama Bu Erna. Ya,
ya. Oke, ya. Oke. Ini Bu Sumi sama Bu Erna. Oke. Ya, terus ini Bu Erna. Ya. Oke. Ya, jangan. Ini kita akan kebalikannya. Oke. Kebalikannya ya. Maksud artinya bahwa misalnya Bu Erna, saya boleh meminta uang, misalnya boleh nggak uangnya untuk belanja gitu ya. Misalnya boleh nggak ini untuk jajan Bu gitu ya. Kita pura-puranya dia adalah seorang ibu, ini adalah seorang anak ya. Seorang anak misalnya meminta uang pada ibunya. Coba gimana Bu? Boleh saya minta uangnya. Berapa? 100.000. Ya, ini untuk kamu. Terima kasih ya. Di sini apa yang dirasakan oleh Bu Erna ketika dia meminta? Ada paksaan apa tidak? Tidak. Tidak apa-apa. Tidak ada paksaan kan? Ikhlas Kamu saya. Ikhlas. Ya. Ini tadi juga Bu Sumiati sebagai siswa, pura-puranya sebagai siswa, dia juga ikhlas memberikan uangnya seperti itu. Itu ya. Itu adalah ilustrasi bagaimana paradigmanya itu kita mengalami suatu perubahan. Gitu. Ya. Oke, ya. Sudah paham ya? Sudah paham ya ini ya? Jadi ada perubahan paradigma ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita saat ini adalah guru itu kita selalu mengontrol siswa agar siswa itu manut sama kita. Kemudian ada ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, saya masuk ke sini. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon sama teori kontrol. Kalau stimulus respon itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengubah pandangan siswa itu tidak bisa. Ya, karena tadi Pak Harno itu kan disuruh novel tadi untuk sekuat tenaga untuk memberikan uangnya kan. Nah, itu adalah dia yang menggunakan stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tadi Bu Sumiati, oh harus beli buku seperti itu kan? Ya, artinya dia memberikannya secara ikhlas. Itu bedanya ya. Dengan yang kasusnya yang peragaan yang pertama Pak Harna dengan Pak Novel dengan Bu Sumiati dan Bu Erna seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ya. Tadi kasusnya yang kita ada salah satu siswa itu pasti dia mempunyai tujuan. Nanti ada materi tersendiri ya di bawah. Kemudian mana disiplin itu artinya itu belajar. Ya. Namun dalam budaya kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini ada kata kepatuhan, disiplin. Kecenderungannya umum bahwa menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Makanya namanya disiplin itu menjadi tidak nyaman anak-anaknya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat yang positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal. Gitu. Kemudian ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ya. Di mana motivasi, kalau di sini ada perbedaan motivasi eksternal dengan motivasi yang internal. Kalau motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi kalau siswa tidak mengerjakan kemudian dia dipaksa karena dia motivasinya adalah eksternal. Tapi kalau siswa itu misalnya, Bu, saya yang belum ulangan harian itu yang apa gitu, otomatis itu adalah motivasi dari diri dari anak itu sendiri. Tetapi kalau dia dioyak-oyak sama gurunya, itu otomatis siswa itu masih dia mempunyai motivasinya adalah eksternal. Karena ada ketakutan dalam diri anak apabila dia takut kalau nilainya tidak keluar. Ya, akhirnya dia mengerjakan revisi seperti itu. Itu kemudian kalau coba dibandingkan dengan yang motivasi internal, tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya itu melakukannya. Nah, kita bagaimana kita nanti sebagai pendidik itu adalah menanamkan kepada siswa-siswa kita agar dia itu mempunyai motivasi yang internal, bukan motivasi yang dari eksternal. Ya.
banyak sekali motivasi-motivasi eksternal yang diubah di dalam maksud saya diubah dalam pandangan di dalam guru penggerak seperti itu ya. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya sebagai guru penggerak itu bukan guru penggerak yang dia itu bebas mengajar, tapi dia itu cakap, oh kalau anak itu dia berkebutuhan A maka saya mengajarnya dengan A, jangan kemudian dia mengajarnya dengan B, seperti itu. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, artinya dia sudah cakap. Kalau misalnya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang dia sekolah itu adalah cakap untuk mengatur pembelajarannya dengan sendirinya, seperti itu. Kemudian apa sih restitusi? Ya, restitusi itu adalah mengembalikan ya atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, itu namanya restitusi ya. Kemudian ada ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan. Nah, tadi kita menggunakan kasusnya yang salah satu siswa tadi itu kira-kira nanti bagaimana cara-cara untuk melakukan restitusinya ya. Kemudian ini adalah untuk yang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dimiliki di dalam setiap kelas. Jadi nanti Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu menjadi wali kelas, karena kita adalah berbasisnya adalah kalau SMA itu adalah wali kelas, tapi kalau di SD itu adalah kan guru kelas ya. Wali kelas nanti bisa membuat namanya itu keyakinan kelas. Bagaimana untuk membuat suatu keyakinan kelas itu adalah anak-anak diminta dulu terlebih dahulu untuk brainstorming. Jadi dia memunculkan ide-ide kira-kira seperti apa sih yang diinginkan oleh anak ya. Contohnya ya, Bu boleh minum gitu ya, Bu boleh apa gitu. Itu kemudian dimunculkan terlebih dahulu di dalam keyakinan kelas ya. Kemudian kalau sudah melakukan brainstorming itu kemudian dipilah, karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Contohnya tanggung jawab ya, kemudian anak-anak misalnya disiplin seperti itu. Jadi yang universal, bukan yang sifatnya konkret. Kalau peraturan sekolah, kalau Bapak Ibu coba amati di setiap sekolah biasanya itu adalah tata tertib itu diberikan terlebih dahulu ya. Kemudian siswa baru itu disuruh untuk tanda tangan toh. Itu harusnya diubah ya. Bagaimana kemudian kalau kita masuk ke kelas biasanya kita menerapkan besok kita ulangan harian misalnya kayak gitu. Seperti itu ya. Ya itu bisa Bapak Ibu ubah lagi dengan misalnya gini, besok kalau ulangan harian, besok kita tentukan harinya, kesepakatan kalian. Seperti itu. Artinya kita memanusiakan siswa itu. Kemudian ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan ini ya. Jadi bahasannya itu memang kita menggunakannya adalah keyakinan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam itu adalah kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan yang bersifat universal. Kemudian apabila nanti dari peraturan kelas ya, kemudian kita membuat suatu keyakinan kelas, kemudian kita akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif di setiap kelas itu sudah ada semua, maka nanti akan membuat suatu budaya yang positif. Ini adalah maksud tujuan di dalam modul 1.4 di dalam guru penggerak. Kemudian di sini adalah kesepakatan kelas ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat yang semangat dalam belajar ya. Kesepakatan kelas yang ada di sini coba diperhatikan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Oke. Kemudian ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan juga tabel Z, di mana kita nanti ada yang terlihat, terdengar, berperilaku, ya. Kemudian di sini ada yang tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti, ya. Misalnya di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sama orang dan barang milik orang lain. Sedangkan di sini adalah bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Ini nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Saya di sini. Ini adalah contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam kelas ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain ya. Kemudian menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan ya. Keselamatan, kehormatan orang lain ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba ya. Keyakinannya kelas itu adalah kesehatan ya. Jadi itu lebih umum ya. Kalau yang ini kan misalnya dilarang menggunakan narkoba. Jadi keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Jadi universal, nilai-nilai universal yang dimunculkan di dalam keyakinan kelas. Kemudian dihukum dengan penghargaan ya. Pengaruhnya jangka pendek, kemudian dan jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada siswa yang datang terlambat kemudian disuruh untuk berlari, yang diingat pasti besok yang akan datang pasti yang diingat itu adalah pada waktu larinya ya. Mbak Nadia atau Mas Noval, kira-kira dulu apa yang kamu ingat? Pengalaman pahit apa di SMA 1 Gandok misalnya? Contohnya apa Mas? Ada enggak? Namanya Pak Arif. Ya oke. Oh, Dihukum berlari. oh dihukum berlari. Dihukum berlari. Oke, Mbak Nadia apa Mbak Nadia? Kalau dihukum berlari atau berat? Oh, terus apa? Apa? Ya, taunting. Nanti ya. Oh, taunting. Oh, taunting. Jadi kalau salah itu kemudian dihukum. Pasti ingatannya itu dalam jangka panjang ya. Nah, ya, itu adalah kalau kita dihukumnya kemudian penghargaannya menghukum ya, penghargaan mengurangi ketepatan ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Contohnya itu kalau di SD itu loh Bapak Ibu. Kalau di SD itu biasanya kalau di TK itu misalnya nanti dikasih bintang. Gitu ya. Dan nanti yang motivasinya itu adalah eksternal karena dia mencari bintangnya. Seperti itu. Kasih permen. Jadi dia yang diambil itu adalah permennya. Ya. Iya, di email sih. Apa? Nah kita mungkin bisa juga motivasi kita itu bisa juga wah aku nih orang makan sekolah, engkau misalnya nanti wah di sana ada kepala sekolah ya gak enak saya kalau datangnya terlambat misalnya. Itu otomatis motivasinya internal atau eksternal apa itu? Eksternal. Eksternal ya. Tapi kalau misalnya kita datangnya oh saya kan misalnya ada siswa-siswa kalau saya datang terlambat kan gak enak sama siswa-siswa saya. Otomatis itu motivasinya internal gitu. Itu bedanya ya. Kemudian di sini ada tindakan guru, kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman, bukan konsekuensi ya. Contoh yang konsekuensi adalah membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi, bukan hukuman ya. Kemudian apa sih ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya bisa dibacakan saya minta sampai Mas Faris minta tolong apa Faris ya oke. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik itu fisik, hati dan jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman berbentuk paksaan, konsekuensi berbentuk stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman menjadikan pemikiran konsep diri yang buruk. Konsekuensi menjadikan konsep pemikiran diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak selalu belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang dirasakan adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, oke. Ini adalah bedanya hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu nanti lebih bisa memahami lagi apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Ya, terima kasih Pak Arif ya. Jadi di sini kalau hukuman itu biasanya nanti akan ada rasa disakiti ya. Jadi kalau tadi Pak Harno ngambil uang ke Pak Nova sampai ya bersusah payah ya sampai menggunakan teknik ya kan ya. Coba kalau tadi Bu Sumiati ya dia cuma dibujuk aja sama Bu Erna, dia memberikan uangnya. Oke.
Kemudian di sini itu adalah ada hubungan apa sih dengan restitusi. Yang belum adalah restitusi. Restitusi merupakan suatu pilihan ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang, waktu yang jangka panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid dapat masalah dapat terpecahkan ya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Saya masuk ke ini, yang paling penting di sini Bapak Ibu, saya ingin kebutuhan dasar manusia itu adalah sebagai siswa, di mana siswa itu adalah dia yang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang kedua itu adalah penguasaan, ya, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan, dan juga ada kebutuhan dari siswa itu adalah bertahan hidup. Ya, kira-kira kalau kasusnya yang kita ambil tadi adalah Haikal itu dia yang dibutuhkan apa? Kesenangan bisa masuk? Ya, kebebasan bisa masuk? Ya, oke. Jadi yang dibutuhkan oleh anak itu adalah kesenangan atau kebebasan. Ya, kalau misalnya ya dia itu inginnya adalah bebas, dia tidak mau ada tugas-tugas dan sebagainya. Itu adalah dia masuk ke kebebasan. Ya. Kalau senang itu adalah lebih ke apa ya? Saya itu senangnya itu ya boleh, saya cuma senangnya itu cuma sekolah, pulang sekolah ketemu teman itu senang. Ya. Jadi dia ingin bebas. Dia tidak mau dikengkang oleh guru-guru yang ada di sekolahnya. Harus mengerjakan tugas, harus mengerjakan macam-macam. Jadi kebutuhan dasar dari siswa itu adalah dia lebih kepada kebebasan. Ya. Contoh yang penguasaan itu adalah misalnya apa ya? Kalau ada siswa kemudian dia ingin menang sendiri, ya, itu adalah dia dibutuhkan itu adalah penguasaan. Ya. Kalau kasusnya siapa anak kelas 11 IPS itu siapa? Satrio. Itu lebih kemana nih? Penguasaan ya, bisa masuk ke penguasaan. Ya. Bapak Ibu bisa menemukan yang cinta dan kasih sayang? Andika. Andika, yang dibutuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Oke. Ya, oke. Kalau yang apa lagi ya? Ada nggak yang lain? Kira-kira yang cinta dan kasih sayang selain Andika? Ya. Mungkin Bapak Ibu kan menemui misalnya ada siswa-siswa yang broken home, gitu ya. Itu yang dibutuhkan itu biasanya itu adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Tapi ada juga yang dia itu ada juga karena orang tuanya misalnya terlalu disiplin sekali, ya. Akhirnya dia yang dibutuhkan adalah kebebasan. Bisa juga. Mungkin orang tuanya memanja itu nanti akan kebutuhan dasar siswa itu nanti akan berbeda-beda. Sehingga nanti kita menangani siswa-siswa itu sesuai dengan kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Ini ya contohnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kebebasan. Apa? Kesenangan. Kesenangan ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Kasih sayang. Perhatian. Ya, pengen diakui. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa? Penguasaan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Cinta dan kasih sayang. Apa? Ya. Kira-kira apa? Penguasaan. Nah, apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya. Bisa? Bisa? Ya, cinta kasih sayang. Oke. Ini contohnya ya. Kemudian iseng ini ya. Oh, ini aja langsung ke 5 posisi kontrol ya. Di dalam modul ini itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya. Kalau penghukum itu adalah guru yang berkata aja. Kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan kamu. Gitu. Itu adalah sebagai apa? Penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Itu yang sebagai pembuat bersalah. Kalau sebagai teman bisa dibacakan Mas Fares? Belum membacakan? Ya. Punya teman yang guru berbuatnya, Ya. membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mana ini? Wah, ini guru yang berkata. Oh, yang guru yang berkata. Yang berkata. Ayolah lakukan demi ibu dulu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah
Bantu. Ya. Ayolah, lakukan demi ibu, gitu. Halo Mas Farid, Iya. masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ya apa? Terus sebagai pemantau Apa peraturannya? Ya, apa peraturannya yang ada di sekolah kita? Itu adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. ya coba Bapak Ibu bandingkan dengan yang ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan. Ya, mungkin Bapak Ibu di dalam kalau saya mendengar di ruang guru terutama itu kan ada seperti itu ya, kalimat-kalimat seperti itu ya. Ya, mungkin itu bisa dikurangi agar kita tidak menjadi seorang guru yang kita pada posisi kontrolnya adalah yang sebagai penghukum. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya. Aku kok stres, gak bini kok yang sini nenek bocah kok ngeyel banget. Nah, itu namanya kita sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Gitu, aku kan gak soal ngasih 50, ya, terus tak koreksi bijimu elek terus, ya, seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Nah, itu adalah kita posisi kontrolnya itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau misalnya kita menemui anak kemudian kita menyampaikannya seperti itu, ya. Kemudian sebagai teman, ya, bisa juga, ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, kemudian yang diharapkan di dalam guru penggerak itu adalah yang di sini. Kita sebagai manajer, ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya, itu adalah sebagai manajer. Nanti bisa dibaca lagi, ya. Karena di sini ya ada penguatan pribadi nanti hasilnya. Kalau nanti hasilnya yang penghukum itu adalah membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, tadi misalnya kalau Haikal itu kemudian itu pasti dia akan berbohong A, B, C, D, E. Ya. Tapi bagaimana kita menguatkan pribadi dia. Nah, ini sebagai nanti tadi yang sudah saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum, ya. Ayolah lakukan demi ibu, itu adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya anak itu diminta untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Kemudian ini adalah segitiga restitusi. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Itu di sini nih Bapak Ibu ya. Ini ada validasi tindakannya salah, kemudian menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kemudian sudah disepakati bersama. Ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan segitiga ini, ya tahap-tahapannya tidak harus kalau bisa itu semuanya dilakukan. Misalnya pada waktu validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu biasanya kamu kan nggak pakai seragam misalnya gitu, kadang gitu ya, kok kamu gondrong gitu ya, biasanya kan ada seperti itu ternyata, wah lo kudunya ini rambutnya ini cepat gini yang rapi gitu ya. Itu adalah bagaimana kita mau validasi tindakan yang salah tadi dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Misalnya ada yang datang terlambat, oh kamu kok datang terlambat, kenapa sih kamu datang terlambat gitu. Tapi ada juga yang kemudian ada guru yang seneng olah terlambat, tidak dulu terlambat gitu, terus marah-marah seperti itu. Itu yang tidak dikendaki di dalam modul 1.4 ya. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, ya kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita kembalikan kepada keyakinan yang di atas tadi ya. Kemudian menstabilkan identitas itu adalah contohnya, oh kamu terlambat ya, namanya terlambat itu mungkin manusia, tapi besok jangan terlambat. Besok kamu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, itu adalah menstabilkan identitas ya. Kemudian ini sudah untuk segitiga restitusinya seperti ini. Jadi kalau tadi kasus yang Haikal, kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk memecahkan masalahnya? Kita menggunakan segitiga restitusi karena ini masalah kita bersama. Mungkin yang ngajar di kelasnya Haikal ya. Ada yang mau punya pendapat? Kesepakatan, memberikan kesepakatan dengan Haikal mau dengan Haikal. Ya. Ya, oke. Jadi Haikal itu disepakati. Kamu mau mengerjakannya kapan? Gitu ya. Nah, oke, ada lagi contoh yang lain lagi? Konsekuensi. Konsekuensi ini
nilainya kamu di sini, di sini, di sini, gitu ya, memberikan gambaran. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak, siapa yang mengajar di kelasnya Haikal? Wah, mana Pak? Ada masalah nggak? Apa? Apa? Kali? Apa? Idenya apa? Ngobrol dengan anaknya sih Bu. Kenapa? Ngobrol dengan anaknya. Oh, ngobrol dulu dengan anaknya ya, karena kita posisinya adalah sebagai seorang manajer. Iya. Artinya kita gali dulu. Iya. Oke, digali dulu. Dia itu kesulitannya itu di mana gitu. Apakah dia itu terlalu stres sehingga dia itu karena terlalu banyaknya mata pelajaran yang dia harus ikuti sesuai jadwalnya. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti memahami ya. Misalnya saya disuruh mengerjakan ekonomi, setelah ekonomi apa? Matematika atau matematika apa Pak? Terus apa? Bahasa Jawa, wah pusing lah ya. Mungkin orang garap juga dia pasti juga pusing sendiri ya, seperti itu. Itu jadi bisa menanyakan dulu, kita sebagai seorang manajer menanyakan dulu kepada Haikal kira-kira itu dia kesulitannya itu apa ya. Setelah nanti ketemu ya, oh kebutuhan dia mungkin membutuhkan waktu untuk belajar gitu ya, itu kemudian maksudnya dikorek terlebih dahulu. Haikal itu dia itu keinginannya itu seperti apa ya, kemudian diberikan gambaran sama istilahnya itu seperti Pak Harno tadi ya, gambarannya kalau kamu tidak mengerjakan tugas nanti nilainya seperti ini, gitu ya Pak Harno ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, ini sudah saya rasa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, karena di sini pasti ada yang dari Bapak Ibu yang juga sudah mempelajari modul 1.4. Ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Jelas? Ya, karena kita di dalam sekolah, oh ya. Nah, tadi dikatakan ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Internal. Kalau eksternal itu kan dari kita tadi ya, dari Eksternal itu dari luar. dari kita. Nah, gimana caranya supaya anak itu menyadar atau memunculkan motivasi internal itu supaya apa ya, belajar itu datang dari dirinya. Iya. Ya. Makanya terima kasih untuk Bu Suni ya. Jadi bagaimana memunculkan ya motivasi internal pada siswa. Motivasi internal itu kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang disepakati di awal itu kita pasang di dalam kelas. Ya, ketika kita pasang, kalau ada siswa yang kemudian nanti dia tidak sesuai dengan kesepakatan, kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Seperti itu mungkin ya, memang ini agak sulit ya. Makanya di dalam guru penggerak itu adalah untuk keyakinan kelas itu adalah dimulai dari guru TK. Dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Tetapi kalau misalnya kita dari SMA kemudian disuruh seperti itu ya mungkin kita bogan gitu ya. Makanya di dalam guru penggerak itu boleh dari guru TK, guru SD, SMP dan SMA. Tidak memandang itu jenjangnya. Seperti itu. Karena ini adalah sesuatu yang dilakukan di dalam sekolahnya masing-masing. Kemarin ada juga yang bertanya, kalau misalnya kalau di mana di TK, lah anaknya itu kalau ditanya misalnya berantem kemudian nanti kalau ditanya itu cuma diam aja, gimana Bu caranya? Ya. Cara untuk mengklarifikasi itu. Ya. Gimana Bapak Ibu kalau misalnya di TK, misalnya anaknya itu ditanya, kamu tadi kenapa berantem sama misalnya Pak Arif sama Pak Harno berantem, misalnya anak TK, ini anak TK, ya, terus berantem. Terus saya sebagai seorang guru TK, oh Pak Harno, jangan lo ngantem Pak Arif, jangan diam aja gitu, ya. Bagaimana untuk memvalidasi? Mencari saksi. Oke, tidak ada saksinya. Terus bagaimana? Oke, apa tindakannya? Itu agak rumit lagi Bapak Ibu kalau di TK. Ya. Kalau anak SMA misalnya dikelahi itu kan bisa kita hadirkan dua-duanya dan dia mau ngomong gitu ya. Tapi kalau Andika nggak bisa nggak ya? Maksudnya ya harus dikorek-korek dulu ya. Pertanyaannya bisa tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Harus sama apa yang dia sukai. Iya, artinya harus ada sesuatu yang disukai. Andika itu kan dia senang di anim Jepang itu. Oh, iya. Kebetulan saya paham masalah anim. Oh, Makanya ajak iya. ngobrolnya melalui anim itu. Oh ya bagus, artinya jangan bisa memberikan solusi itu. Jadi ada yang bermasalah dengan siapa itu tadi Andika itu langsung menghubungi Pak Arif. Gitu. Ya, gitu loh. Oke Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, tidak ada, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa budaya positif itu kalau
Itu ya Bu. Ya mungkin faktanya agak sulit, tetapi kita bareng-bareng. Ya ini adalah salah satu awalan kita untuk membentuk komunitas belajar kita. Ya kemarin saya sudah ada instruksi dari Bapak Kepala Sekolah, kita diminta untuk membuat komunitas belajar seperti itu. Ini saya mulai dari awal yang ini dulu. Seperti itu ya. Mungkin besok gantian dengan Bu Ata, Bu Joana, Pak Arif ya. Yang kita ambil adalah memang saya cuma sedikit dulu, nanti biar yang lain nanti gabung dengan sendiri dulu. Ya. Karena saya ini adalah motivasinya yang internal, bukan ya motivasinya adalah eksternal, dipaksa. Kalau ini tadi kita kan ingin mencari ilmu bareng-bareng ya. Ya, artinya itu motivasinya sudah dari internal. Seperti itu Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran kalian di ruang teater ini untuk membuat yang pertama itu adalah keyakinan kelas ya. Tentunya kalian apa sih keyakinan kelas itu masih ada tanda tanya ya di dalam pikiran kalian. Untuk itu yang hari ini tidak masuk siapa? Siapa ini kira-kira? OSIS izin Bu. Oh, OSIS izin. Oke, terima kasih ya anak-anak izin. Ya tapi nanti tidak apa-apa ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang sifatnya itu abstrak, sangat umum ya. Kalau misalnya kalian di peraturan di dalam kelas, contohnya misalnya gini, dilarang untuk terlambat, apa yang akan kalian lakukan? Pasti akan kalian melakukan datangnya terlambat. Tapi kalau misalnya datang tepat waktu, ya otomatis kalian ada keinginan untuk datang tepat waktu. Nah di sini kita akan membuat namanya itu adalah keyakinan kelas. Kira-kira nanti kalian itu di dalam keyakinan kelas, di dalam kelas itu nanti yang kalian itu inginkan itu apa aja, ya? Misalnya nanti silakan kalian brainstorming, artinya kalian memunculkan ide-ide kalian, ya, dengan menggunakan ya aplikasi Jilbot yang nanti akan saya share di dalam sini. Kemudian silakan kalian nanti mencantumkan namanya, kemudian nanti mencantumkan ide kalian seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ya. Silakan kalian menuliskannya pakai komputer yang ada di saya. Ya, kemudian dituliskan namanya. Boleh? Ya. Silakan. Aurel bisa? Ya, silakan menggunakan. Ya, kira-kira kalian menuliskannya di situ boleh? Menggunakan stick note dulu ya. Ya. Ini jangan diorek-orek dulu. Oke. Ya, stick note kalian apa? Oke. Jangan menggunakan yang ini ya. Kalau menggunakan ini maka nanti akan berputar-putar. Tapi yang digunakan adalah yang ini. Ya. Oke, silakan. Silakan Mbak Aurel. Ya, silakan. Saya dulu Bu. Enggak apa-apa. Saya belum kepikiran ya Bu. Ya apa misalnya yang kalian peraturan apa, soal kalian punya ide-ide apa di dalam kelas ya. Kalian coba seperti yang dulu. Oh, ya. Coba. Oke. Terus dikasih nama ini. Nama panjang atau nama pendek? Nama Aurel, kamu idenya apa kira-kira? Usulannya apa? Keyakinan kelas yang ada yang kita sepakati bersama. Nggak bisa Bu. Bisa sih, nggak bisa. Oh ini baru loading ya? Bisa nggak? Oh ya, Aurel gitu. Terus di bawahnya Nggak, jangan di bawah langsung aja, kasih spasi bawah aja. enter. Jangan enter, nanti spasi bawah, garis bawah. Oh iya. Gini ya Bu. Underscore. Walah. Ya, apa? Ya, kira-kira apa? Menjaga kebersihan. Oh, ini yang sebelum dan. Apa? Silakan kalian apa yang kalian inginkan di dalam kelas. Nanti kamu bisa menuliskan di sini. Udah dikasih nama juga ya. Nah, oke. Kerjaan aja. Gini terus gimana? Gini terus gimana?
jangan yang gesernya nanti bisa. Sudah bisa. Tidak makan saat pelajaran ya oh sama aneh. Hai guys, kita baru mencantumkan ini sangat dilarang untuk dilakukan. Sudah? Bisa? Jemuni tidak. Jangan. Ya. Oke, ada lagi yang belum? Silakan. Biar kelihatannya nanti. Kok nggak harus peraturan? Tidak harus peraturan. Mau nggak silakan? Pokoknya usulan kalian. Hah? Usulan kalian yang terkait dengan Untuk makan gitu. Nah, Sudah, Mas. Menjaga keharmonisan kelas. yang tidak bisa siapa? Kelas kalian yang sudah kalian munculkan ide-idenya di dalam aplikasi ini. Yang pertama ini dari Aurel. Semua anak piket sesuai jadwal yang ditentukan. Oke. Kemudian dari Angel menjaga kebersihan di kelas. Kemudian Hardika, semua siswa harus aktif dalam segala kegiatan yang ada, baik apa ini Mbak? Secara berkelompok maupun individu. Oke. Ayu itu apa? Menjaga ketenangan saat pelajaran berlangsung. Oke. Nana apa Nana? Silakan dibacakan Nana. Kelihatan nggak Nana? Menjaga kerapian kelas. Menjaga kerapian kelas. Kemudian Yusefa. Saya Ya, silakan. udah. Siapa? Ini dibacakan. tertib saat pelajaran, Oh, tertib saat pelajaran. Oke, Dina. mengumpulkan tugas tepat waktu, Oh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Habis apa? Habis. Always solid. Oke. Kemudian ini Joyce apa Joyce? Bacakan Joyce. Menciptakan kenyamanan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Ini Avelino apa? Menjaga keharmonisan kelas. Oke, Lala. Angkat tangan bila berpendapat. Oh, angkat tangan bila berpendapat. Oke, bagus sekali. Kemudian Hamidah mana? Menghormati dan saling membantu. Menghormati dan saling membantu. Oke, Averia. siswa hadir di kelas tepat waktu, Oh, siswa hadir di kelas tepat waktu. Kaisa. Tidak merusak fasilitas sekolah. Oh, tidak merusak fasilitas sekolah. Oke. Dari ini ya, coba ada nggak kalimat-kalimat yang negatif dari ini? Kira-kira yang kalimat negatif yang bagian mana? Ya, coba. Tadi ini sudah sebagian besar, ini sudah bagus, artinya kalimatnya itu positif. Di dalam keyakinan kelas, kira-kira menurut kalian apa yang bisa saya kategorikan dulu ya? Oke, coba yang bagian ini ya, Kesa tidak merusak fasilitas sekolah. Bisa nggak menggunakan kalimat positif? Menjaga fasilitas sekolah. Ya, menjaga Fasilitas fasilitas sekolah. Oke, terima kasih. Ada nggak tentang kalian punya ide tentang seragam? Gimana kalau seragam? Ayo, bareng ya. Kalau seragam, gimana menurut kalian? Punya ide nggak? Oh, menggunakan seragam dengan rapi. Oke. Oke, itu adalah nanti kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama ya di dalam kelas. Kemudian kita akan membuat, kemudian kita cantumkan di dalam kelas kita. Seperti itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Kemudian minggu depan kita akan membuat dalam bentuk kotakannya ya, yang besar, kemudian kita akan pajang di dalam kelas seperti itu. Mungkin itu aja untuk pembuatan keyakinan kelas ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi nanti ini sudah bagus sekali dalam membuat keyakinan kelas, artinya kalian sudah membuat sesuatu yang kemudian ini nanti menjadi keyakinan kelas kita bersama-sama. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya Martini Sugatri, guru sosiologi SMA 1 Bantul, yang akan berbagi praktek baik pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan dalam video ini adalah memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. SMA Negeri 1 Bantul merupakan salah satu sekolah pelaksana kurikulum merdeka dan sekolah favorit di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu, dua, tujuan kita untuk kegiatan kita hari ini itu adalah, kalian perhatikan itu apa? Coba kita tolong untuk Mas Yoga dibacakan. Oke, Mas Yoga. Mana Mas Yoga? Untuk melakukan ya kegiatan berliterasi. Silakan kalian membuat pertanyaan minimal 3 dari hasil literasi yang ada di buku kalian tadi, di YouTube kalian tadi, tentang fungsi dari sosiologi. Kerjakan itu di dalam kertas kosong, ya. Yang sudah kalian siapkan, kemudian setelah itu kalian lipat menjadi sebuah pesawat. Oke, seperti ada pertanyaan? Jawabannya adalah karena kaum proletar tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga menumpang pada berjuis untuk bertahan hidup. Mereka menerima apa adanya. Hal itu menyebabkan eksploitasi besar-besaran oleh kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Tadi menurut kalian tadi yang paling aktif, yang paling bagus menurut kalian tadi kelompok berapa? Sepakat kelompok 1? Sepakat. Kegiatan kita pembelajaran hari ini semoga apa yang kalian dapatkan itu memberikan manfaat buat kalian. Apa yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti pembelajaran saya? Jadi saya kalau jalan saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Ulinuha dari SMA Negeri 1 Bantul. Setelah saya mengikuti pembelajaran sosiologi bersama Ibu Martini dengan pesawat kertas, saya sangat senang karena inovatif sehingga tidak membuat saya mengantuk pagi. Saya Rizky Oktavianto, guru SMA Negeri 1 Bantul, merasakan dampak positif dari praktik baik dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Martini Sugandri, di mana saya menjadi terinspirasi untuk menyajikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bisa menumbuhkan daya kreasi siswa. Menurut saya, pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Bantul tidak membosankan karena anak saya dapat belajar dengan berbagai cara, bukan seperti pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. Jadi pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Bantul tidak monoton dan juga efektif bagi kegiatan belajar mengajar siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukarlin, guru SMA Negeri 9 Kota Bengkulu, telah merasakan dampak positif dari perubahan yang dilakukan dalam pembelajaran Ibu Martini Sugiatri. Dari beliau saya terinspirasi untuk melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga siswa-siswi di kelas saya dapat berkompetensi dan juga berinovasi. Terima kasih.